Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas segala nikmat-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan segala nikmat yang tidak dapat kita hitung. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan beliau dan para sahabat. Ya, kita pada hari ini dapat merasakan indahnya iman, indahnya Islam, dan indahnya persaudaraan di antara kita, dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Baik, pada kesempatan kali ini pada pesan suara yang dapat Ana kirimkan ini, Ana akan membagi sedikit pengetahuan dan maklumat yang mungkin sudah sering kita dengar, yaitu tentang bagaimana kita ini membersihkan hati kita dari sikap dan sifat iri. Kita ketahui bersama bahwasanya sifat iri atau dengki atau hasad itu adalah salah satu sifat yang amat buruk, amat tercela. Ini merupakan sifat yang menggerogoti atau yang bercokol dalam hati kita, ya. Jika kita tidak mampu menangkis atau mengkanternya, maka ia akan senantiasa berada dalam hati kita dan akan menguasai hati kita. Dan ini adalah keadaan yang sangat buruk atau tidak baik. Kita juga mengetahui bahwasanya sifat iri itu adalah sifat, ya, yang muncul pertama kali dari iblis ketika nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah, yang mana iblis mengatakan bahwasanya Engkau ya Allah menciptakan aku dari api dan menciptakan Adam dari tanah, jadi aku lebih baik darinya, ya. Sehingga inilah yang menjadikan iblis itu bersifat sombong, kemudian ia merasa iri dan tidak mau menuruti perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disebutkan bahwasanya sikap iri, sikap hasad ini adalah sikap yang mampu menghanguskan atau mampu menghabiskan segala sesuatu. Jadi waspadalah kita terhadap sikap dengki, sikap hasad. Sebagaimana sikap hasad ini tercermin seolah-olah seolah-olah api itu ketika membakar sebuah kayu, maka api ini akan menghabiskan kayu tersebut sehabis-habisnya atau sampai habis, maka dia akan baru berhenti. Artinya ketika orang memiliki sifat iri, dengki, tidak puas terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain dan dia berharap nikmat tersebut dicabut dari orang lain yang menerima nikmat itu, maka kalau belum melihat orang itu jatuh, kalau belum melihat orang tersebut hancur, maka dia tidak akan pernah puas. Sebagaimana api tadi memakan kayu bakar, ya. Jadi habis sampai dia menjadi arang atau bahkan dia menjadi abu. Nah, demikianlah gambaran bagaimana ngerinya sikap iri dan sikap dengki kalau kita pelihara. Kemudian bagaimana cara kita menangkal adanya sikap iri atau sikap dengki yang ada mungkin ya di diri kita, atau jangan sampai dia masuk ke dalam diri dan hati kita.
Caranya pertama adalah dengan cara kita beriman terhadap qada dan qadar, atau terhadap takdir yang Allah berikan. Semua yang Allah berikan itu adalah takdir baik bagi kita, ya, yang terbaik bagi kita. Ketika kita mendapati suatu hal, ya, atau suatu nikmat, entah besar entah kecil, syukuri itu, ya. Kalau kita tidak bersyukur, ya, kalau kita masih mengandai-andai atau membanding-bandingkan, sulit untuk kita bersyukur, maka di sanalah potensi sifat iri akan timbul. Kemudian senantiasa kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa apa yang Allah mungkin timpakan berupa ujian, ya, atau berupa masalah, itu semua pasti Allah akan hadirkan juga solusinya atau jalan keluarnya, sehingga kita diharapkan mampu menemukan atau mencari atau mengupayakan, mengikhtiarkan bagaimana cara kita keluar dari kesulitan atau dari masalah dengan bekal ilmu, dengan bekal agama yang kita miliki, sehingga di sana menjadikan kita hambanya yang lebih bertakwa, hambanya yang lebih bersyukur, hambanya yang tidak mudah marah, tidak mudah mengutuk, ya, jika dihadapkan pada suatu ujian atau masalah. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah dengan menimbulkan rasa cinta sayang terhadap saudara kita, ya, terhadap teman kita, mungkin sahabat kita. Jika kita sudah mendominankan rasa sayang, mengedepankan rasa sayang, apapun, ya, rezeki yang ia terima, karunia, nikmat yang ia terima, itu kita akan merasa lebih berbesar hati, atau kita merasa lebih legowo, atau merasa kita juga ikut senang atas nikmat yang diterima teman kita. Sehingga jika kita ikut bersyukur, jika kita ikut menanggapi atau merespon positif hal tersebut, insya Allah Allah akan memberikan nikmat yang mungkin serupa atau yang lebih baik kepada kita sesuai dengan porsi takarannya dan waktunya yang tepat, insya Allah bagi kita juga. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu jangan pernah bosan untuk menambah ilmu, jangan pernah bosan untuk selalu menambah pengetahuan dalam hal agama kita. Jika kita semakin tahu, di sanalah letak kita akan menyadari, ya, suatu hal. Di sana letak kita akan menjadi orang yang lebih tawadhu, lebih rendah diri, dan mau, ya, mengakui kehebatan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kehebatan para ulama, mengakui kehebatan yang orang lain mungkin yang datang dengan membawa kebaikan dan kebenaran. Jadi dengan sikap-sikap yang mungkin dapat kita tumbuhkan ini tadi, insya Allah kita selalu menjadi hamba Allah yang hatinya tenang, bersih, ya, yang hatinya jauh dari sikap iri, sikap dengki, dan mudah-mudahan Allah selalu mengangkat derajat kita, memudahkan segala urusan kita, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan insya Allah memberikan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sharing ilmu kali ini Ana cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.